Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah di minggu ini. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja kita di dalam Warta Jemaat. Warta Kebaktian Minggu tanggal 8 November 2020. Pertama, Kebaktian Rumah Tangga atau PJJ, bahan Kuan-Kuanan 14 ayat 30 dan 15 ayat 4. Tema, Rukur Ranan Simaba Kejuah-juahan. PJJ dilaksanakan via Zoom. 2. Pemberkatan perkawinan Warta pertama pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 pukul 9 WIB di GBKP Runggun Pasar 2 Titirante dilaksanakan pemberkatan perkawinan kepada saudara-saudari Abram Pranata Ginting Esos, anak dari almarhum Suranta Ginting SE dengan Diaken Agustina Sinulingga SE, anggota GBKP Runggun Batang Serangan Medan dengan Iren Litwina Tarigan SSI APT MSC, anak dari Pisang Tarigan Esa dengan umur Nusmelina Berusembiring, anggota GBKP Runggun Pasar 2 Titirante. 3. Persembahan kerja rani. Jumlah persembahan kerja rani yang diterima sampai pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sebesar Rp76.955.000. Nama-nama anggota jemaat yang memberikan persembahan dapat kita baca dalam lembaran warta kebaktian ini. Bagi anggota jemaat yang ingin memberikan persembahan kerja rani dapat ditransfer ke rekening Runggun atau diserahkan ke PJJ masing-masing atau diantar langsung ke sekretariat Runggun. 4. Belajar CD. Belajar CD di gereja ini segera dimulai. Bagi anak-anak yang mau ikut belajar CD supaya mendaftar melalui Pertua Diaken PJJ setempat atau langsung ke sekretariat Runggun dengan membawa fotokopi surat baptis 1 lembar, usia anak minimal 15 tahun pada saat angkat CD yaitu Maret 2021. 5. Kolekte Kebaktian Minggu Ngawan. Jumlah hadir pada Kebaktian Minggu Ngawan tanggal 1 November 2020 jam 8 WIB sebanyak laki-laki 23 orang, perempuan 14 orang dan anak-anak 2 orang. Persembahan yaitu sejumlah Rp4.944.000. 6. Kolekte Persikapan. Sudah diterima kolekte persikapan angkat CD pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 jam 15 WIB. Yang kumpul laki-laki 10 orang, perempuan 13 orang, kolekte sebanyak Rp180.000. Yang ketujuh, Pekan Kebaktian Keluarga. Pekan Kebaktian Keluarga dilaksanakan mulai hari Minggu tanggal 15 sampai dengan 21 November 2020 setiap hari pukul 18 WIB dengan rekaman ataupun YouTube Runggun. Pembukaan hari Minggu 15 November 2020 pukul 18 WIB. Penutupan dibuat pada hari Sabtu 21 November 2020 pukul 18 WIB. Yang ke-8, PA Mamre Runggun. PA Mamre Runggun yang terakhir di tahun 2020 ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 19 WIB melalui Zoom. Pembimbing Pendeta Tanda Pinem. Bacaan Ketangkasan 3 ayat 7 sampai 13. Tema Jagalah Dirimu. Tuan rumah Mamre PJJ Pringgan 1. PA Saitun. PA Saitun Runggun dilaksanakan pada hari Minggu depan tanggal 15 November 2020 jam 19.30 WIB melalui Zoom. Pembimbing Pendeta Tanda Pinem. Bacaan Matius 16 ayat 13 sampai 17. Tema Tandailah Tuhan Yesus alu benar. Tujuan gelas saitun tetap megegeh erkinitekan man Tuhan Yesus olah mobar-obar. Persembahan ucapan syukur. Sudah diterima persembahan ucapan syukur atau TRU dari 1.
keluarga Pertua Emeritus Arvin Desi Tepu SH, anggota PJJ Pringgan 1 sebesar 5 juta rupiah, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan pada keluarga. Tetap diberkati Tuhan dan tetap diberi kesehatan. Anak-anak juga diberkati dalam keluarga dan pekerjaannya, dan semua keluarga tetap dalam keadaan sehat. 2. Dr. Annette Regina Brubrahmana MD, PED, SPA, anggota PJJ Pringgan 2 sebesar 2 juta rupiah, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga, semua keluarga dalam keadaan sehat-sehat. 3. Keluarga Pertua Insinyur Jetro JM Ginting, anggota PJJ Pringgan 2 sebesar 2 juta rupiah, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga, semua keluarga ada dalam keadaan sehat-sehat. 4. NN, anggota PJJ Pringgan 5 sebesar 3.300.000 rupiah, mengucap syukur kepada Tuhan karena pada tanggal 8 November 2020 genap usia Nande di tengah Jabu 60 tahun. Dan semua keluarga ada dalam keadaan sehat-sehat. 5. Keluarga Nandedian Berbangun, anggota PJJ Pringgan 2 sebesar 1.500.000 rupiah, mengucap syukur kepada Tuhan karena keluarga, anak-anak, permen dan kempu semua ada dalam keadaan sehat-sehat. Begitu juga Bapak di tengah keluarga sudah menghadap Bapak di sorga 5 tahun lamanya, yaitu pada tanggal 7 November. Kegunaannya bisa kita baca di Momo. Kita ucapkan terima kasih, kita doakan agar semua keluarga ini panjang umur dan sehat-sehat selalu. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Saudara-saudari, Allah menciptakan kehidupan kita dengan baik. Diberikannya kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjaga diri agar tetap sehat, baik jasmani maupun rohani. Mens sano et corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dengan demikian kita mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup. Dalam ibadah ini Tuhan mengingatkan dan memberikan kebijaksanaan untuk lebih baik lagi memelihara kehidupan kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 353 ayat 1 dan 2. Memanggil aku
Bapa yang menciptakan kehidupan, di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa memberikan kuasa atas kesehatan jasmani dan rohani, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk menjaga kesehatanmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378 ayat 1 tambah ayat 3. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhanku lah selamanya, yang ingin ku Firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 1 sampai 5. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih yang mengikuti ibadah online, GIP
GBKP Seibatang Serangan tertulis dalam Bilangan 11 ayat 31 sampai 35. Bilangan 11 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Dan di sekeliling kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Hajerot dan mereka tinggal di situ. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan memulai khotbah ini dengan ilustrasi dengan judul Mangkuk Tanpa Alas. Maksudnya mangkuk bolong dijual di mana? Mangkuk bolong itu. Siapa yang mau memakai mangkuk bolong itu? Ada seorang raja beserta pengawalnya keluar dari istana untuk menikmati udara pagi. Mereka bertemu dengan seorang pengemis dan raja menyapa pengemis itu. Apa yang kau inginkan dariku? Si pengemis itu tersenyum dan berkata kepada raja, Tuanku raja, engkau bertanya kepadaku apa yang engkau inginkan dariku. Seakan-akan tuanku raja dapat memenuhi kebutuhanku. Sang raja terkejut dan merasa tertantang mendengar respon si pengemis itu. Ia katakan, tentu saja aku dapat memenuhi permintaanmu. Maka apa yang kau minta, mintalah. Maka si pengemis itu berkata, berpikirlah 2 kali tuanku raja, sebelum tuanku menjanjikan apa-apa. Tapi rupanya Bapak Ibu, dia bukanlah sembarang pengemis, tapi raja tidak mengetahuinya. Maka timbullah rasa angkuh dan tidak senang pada diri raja karena mendapat nasihat dari pengemis itu yang mengatakan untuk berpikir 2 kali sebelum menjanjikan apa-apa. Maka dalam kesederhanaannya, si pengemis itu menyodorkan sebuah mangkuk penadah sedekah untuk diisi oleh raja. Maka dengan marah dan angkuh, raja memerintahkan bendahara kerajaan untuk mengisi mangkuk itu dengan emas. Tapi ketika diisi dengan emas, anehnya mangkuk itu tetap kosong. Walaupun telah diisi dengan banyak emas. Mangkuk itu
seolah tanpa dasar, seolah tanpa lubang. Kemudian dengan perasaan tidak menentu, sang raja akhirnya bersujud di kaki pengemis itu. Karena hampir semua perbendaharaan dari kerajaan sudah dimasukkan ke mangkuk itu, tapi mangkuk itu tetap saja kosong. Maka raja mengatakan kepada pengemis itu sambil bersujud, "Dapatkah Tuhan menjelaskan terbuat dari mana mangkuk sedekah ini?" Si pengemis pun menjawab, "Mangkuk ini adalah keinginan manusia tanpa batas." Itulah yang senantiasa membuat manusia bergelut dalam hidup ini. Ada kegembiraan, ada hasrat untuk menginginkan sesuatu, ada hasrat untuk meraih sesuatu. Ketika manusia sudah mendapatkan keinginan itu, seolah-olah semua tidak ada gunanya. Seolah-olah semua tidak berarti apa-apa. Semua hilang ibarat emas yang telah dimasukkan ke dalam mangkuk tadi. Ibarat emas, entah berlian pun, intan pun yang masuk ke dalam mangkuk tak beralas itu, semuanya akan kosong. Begitulah seterusnya. Dengan keinginan manusia yang tanpa batas, orang tidak akan pernah merasa puas. Orang tidak akan pernah merasa cukup. Ia akan selalu kekurangan. Ia akan selalu kehausan. Maka raja bertanya, adakah cara untuk menutup mangkuk ini? Kita akan gali jawabannya dari teks khotbah ini. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka konteks bilangan 11 ini adalah berisikan sungut-sungut bangsa Israel kepada Allah. Mereka berteriak di hadapan Musa karena mereka tidak mempunyai daging yang cukup di padang gurun. Karena pada saat itu mereka mengingat bagaimana pola makan mereka ketika di Mesir dengan kelimpahan ikan dan sayuran. Maka mereka kurang puas kalau setiap hari harus makan manna yang mereka olah menjadi roti dengan minyak. Maka selain manna, Allah mengirimkan angin yang meniupkan burung puyuh dalam jumlah yang besar untuk dimakan orang Israel pada saat itu. Burung puyuh ini adalah burung dari keluarga burung pegar yang sangat lezat dan hanya disajikan di restoran Prancis terbaik. Biasanya burung puyuh ini, Bapak Ibu, bermigrasi ke kawasan Palestina dalam kawanan yang besar. Sehingga burung puyuh ini ada setinggi 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Dan ketika bangsa Israel mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang pada nats ini dikatakan bisa mengumpulkan 10 homer atau 60 gantang atau mungkin sekitar 200 ekor burung puyuh per keluarga dan menyebarkannya lebar-lebar di sekeliling tempat perkemahan mereka. Kalau kita bisa menghitung, kalau sudah ada 200 ekor per keluarga mereka kumpulkan, maka Tuhan telah menyediakan burung puyuh itu sebagai daging yang bisa mereka nikmati. Tapi sebenarnya
Yang normal adalah mereka harus makan sesuai kebutuhannya dengan keyakinan bahwa Allah terus memelihara mereka. Namun praktiknya bagaimana? Banyak dari bangsa Israel ini mengambil sekeranjang penuh burung puyuh untuk dikeringkan dan dimakan. Mereka masih memikirkan hari esok supaya ada mereka makan hari esok. Maka melihat itu, Allah menghukum mereka dengan api di luar perkemahan mereka di Tabera karena kerakusan mereka. Pada ayat 33 dikatakan, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Belum lagi mereka mengunyah, masih di mulut daging itu, Allah sudah menurunkan murkanya. Jemaat yang terkasih, kita sadari atau tidak, gambaran Israel itu adalah gambaran kita yang fana dan terbatas. Gambaran manusia yang mudah mengeluh dan tak pernah berkata cukup. Maka Eka Dharma Putra dalam bukunya berjudul 10 tipe orang yang menyebalkan dan cara menghadapinya secara alkitabiah mengatakan bahwa mengeluh sebetulnya tidak salah. Bukan saja alamiah, tapi juga alkitabiah. Paulus mengatakan dalam Rom 8 ayat 22 bahwa sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Artinya tidak satu jenis makhluk apapun yang pernah ada di muka bumi ini yang tidak pernah mengeluh. Karena mengeluh adalah sesuatu yang universal. Maka dalam 2 Korintus 5 ayat 2 juga dikatakan, selama kita di dalam kemah ini atau di dunia ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat di kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Artinya, Paulus ingin mengatakan kepada kita, wajar jika anak-anak mengeluh karena dalam iman mereka tahu bahwa dunia ini bukanlah terminal akhir perjalanan hidup mereka. Tapi yang mau kita garis bawahi, jika kita mengeluh oleh karena tidak bisa mengelola apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi keluhan itu harus proporsional. Jangan asal mengeluh. Jangan sembarangan mengeluh. Apa-apa sekarang dikeluhkan. Apalagi di masa pandemi COVID-19. Karena banyak waktu kita di rumah. Pertemuan antara suami dan istri banyak di rumah. Pertemuan orang tua dengan anak juga banyak di rumah. Sering terjadi gesekan kecil, gesekan di sana sini. Apa-apa dikeluhkan. Masyarakat juga banyak mengeluhkan apa-apa. Bahkan di-share ke medsos tanpa pertimbangan. Atau ada yang mau cari popularitas dengan mengirim apa saja, men-share apa saja ke medsos. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apalagi kalau kita amati anak-anak sekolah pada masa pandemi COVID-19 ini. Ketika mereka belajar secara daring, ada yang secara Zoom meeting, ada yang melalui Google Classroom,
kemungkinan ada masa buat anak-anak ini merasa bosan. Karena ketika belajar daring, ketika ada pelajaran yang sulit untuk dimengerti, mereka tidak bisa langsung menanyakan itu kepada Bapak Ibu gurunya. Seperti sebelum pandemi ini terjadi. Karena belajar daring di satu sisi tidak efektif. Karena orang tua harus melibatkan diri, memberikan waktu untuk aktif mendampingi, bahkan ikut mengajari anak-anaknya dalam memahami pelajaran yang diberikan. Karena mustahil kalau kita biarkan begitu saja anak-anak belajar sendiri. Maka yang terjadi mungkin kalau tanpa dampingan anak-anak akan mengeluh juga. Karena mereka sudah sangat rindu untuk bertatap muka di sekolah. Istri atau suami juga mengeluh karena pasangannya yang sebelum pandemi itu bekerja efektif siang dan malam, sekarang ada banyak waktu mereka lihat pasangannya di rumah. Itu banyak memengaruhi aktivitas dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau Gojek atau Grab kita perhatikan, itu pun sunyi. Kalau memakai Grab Protect, itu pasti lebih mahal. Tapi untuk menjaga kesehatan ada banyak orang memakai Grab Protect. Gereja mudah-mudahan tidak mengalami kejenuhan atau mengeluh. Karena melihat kuantitas jemaat yang mengikuti ibadah online, ibadah minggu atau ibadah keluarga, bisa dihitung bagaimana partisipasi dan keterlibatan aktif jemaat pada masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan gereja tidak sampai pada tahap yang mengeluh. Karena banyak hal yang berubah. Ada program yang tertunda karena masa pandemi ini. Oleh karena itu dengan banyaknya keluhan yang terjadi, akankah kita terus mengeluh? Akankah kita terus menangis tentang hal-hal yang tidak bisa kita miliki pada masa pandemi COVID-19 ini? Atau kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang masih menjaga dan memberkati kita? Maka kita diingatkan Bapak Ibu, untuk jangan mengeluh cara kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Oleh karena itu, mari berhenti mengeluh, mengelola perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan pun tidak berkenan atas keluhan-keluhan kita. Dalam kasus orang Israel di sini, Tuhan tidak senang bahwa anak-anaknya tidak bersyukur atas apa yang telah Dia lakukan untuk mereka. Tapi Tuhan yang Maha Pengasih itu masih terus-menerus berkali-kali mencintai dan memaafkan bangsanya. Oleh karena itu, bagaimana nanti akhir dari mereka yang suka mengeluh ini? Bagaimana akhir hidup dari bangsa Israel yang tidak tahu bersyukur ini? Pada ayat 34 dikatakan, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Kibrot Ta'awa artinya kuburan nafsu. Kalau di Medan ada TPU, tempat pemakaman umum, ada tempat pemakaman keluarga, tapi di Alkitab dikatakan ada kuburan nafsu. Kibrot Ta'awa, ini adalah kuburan untuk orang rakus. Karena mereka yang rakus dikuburkan di sana. Bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, mungkin ada yang telah menyadari kesalahan yang terus mengeluh setiap hari. Tapi belum terlambat. Mari kendalikan diri untuk berkata cukup sebelum
kita berakhir di kuburan yang penuh nafsu itu karena tak pernah merasa cukup. Sesuai dengan tema pada minggu ini, karakter yang membawa keselamatan. Karakter apa yang membawa keselamatan? Menurut teks ini saya katakan karakter yang membawa keselamatan adalah karakter bersyukur. Pada 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Maka karakter bersyukur ini hendaknya haruslah dominan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Harus dominan daripada karakter mengeluh, bersungut-sungut. Tapi bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Bersyukur senantiasa hidup ini menginginkan yang ideal, menginginkan yang terbaik. Tapi demikian halnya dengan ilustrasi tadi, ditemukanlah jawabannya. Untuk menutup mangkuk tadi yang terus diisi dengan emas tapi ternyata mangkuk itu tidak pernah penuh, menutup itu adalah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Jika kita masing-masing pintar bersyukur, maka Tuhan akan menambah kenikmatan pada kita. Maka kita akan diberi kekuatan, kebijaksanaan untuk mengolah dan menikmati apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Oleh karena itu, kita bisa melatih rasa syukur itu dan akhirnya bisa menetapkan rasa syukur itu menjadi karakter kita untuk menjalani kehidupan ini, pribadi lepas pribadi. Pada minggu ini, katakan minggu kesehatan, Dr. Robert Emmons, profesor di Universitas California mengatakan bahwa mereka yang memiliki rasa syukur itu mengurangi tingkat iri hati, rasa kesal dan kebencian. Orang yang bersyukurlah dapat tidur lebih baik. Dan rasa syukur itu bisa mendukung kesehatan tubuh jasmani kita. Di mana rasa syukur itu bisa mendukung kesehatan emosional kita. Oleh karena itu, mari terus menjadi orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur tidak akan terbelenggu oleh ketegangan yang tidak perlu. Orang yang bersyukur tidak akan memikirkan atau mendiskusikan hal-hal yang tidak perlu yang ada di luar sana. Tapi dia akan menjalani hidup apa adanya tanpa menangisi masa lalu. Tanpa mengkhawatirkan masa depan secara berlebihan karena sadar dan percaya bahkan mengimani penyertaan Tuhan terus berlangsung bagi kita semua. Oleh karena itu, mari tanggalkan apapun yang menghalangi kita untuk bersyukur kepada Allah. Penghalangnya tadi adalah rasa tidak puas dan keinginan tanpa batas. Kita tanggalkan itu. Dan tanggalkan juga sikap untuk memaksakan diri atas apapun. Karena semua yang berbau dipaksa itu berdampak buruk bagi kehidupan dan kesehatan kita. Oleh karena itu, marilah melangkah bersama Tuhan dengan karakter bersyukur. Sebab karakter itu adalah karakter yang menyelamatkan. Saya akan tutup renungan ini dengan sebuah kata bijak yang mengatakan, when we look at the world around us, we will feel distressed. When we look ourselves, we will feel depressed. But when we look at Christ, we will feel a rest. Artinya,
Bila kita melihat dunia di sekeliling kita, kita akan merasa gamang. Bila kita melihat ke dalam diri kita dan mau bergantung pada diri kita, kita akan merasa tertekan. Tapi bila kita menatap ke arah Kristus, barulah kita merasa nyaman, aman, dan tentram. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pemilik kehidupan kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang masih memperkenankan kami untuk boleh menikmati dan memaknai kehidupan ini. Engkau ingatkan kepada kami, ya Allah, melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, bila Roh Kudus-Mu yang membimbing setiap kami untuk mengerti akan firman-Mu, supaya kami menjadi pribadi yang bersyukur, memiliki karakter bersyukur sebagai karakter yang menyelamatkan kehidupan ini secara iman. Terima kasih ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah sudah memelihara kehidupan kita, memberi kekuatan dan kebijaksanaan bagi kita agar mampu memelihara hidup. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Firman Allah yang menjadi dasar ucapan syukur kita diangkat dari Rom 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 tambah ayat 3.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, sumber rahmat dan kasih setia, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya berasal daripadamu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan, memberkati dan menerimanya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Allah, kami berdoa buat jemaat-Mu, penatua, pendeta yang mengikuti ibadah online di gereja ini. Kiranya Engkau senantiasa melawat mereka dalam kuasa dan kasih-Mu yang selalu baru untuk melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Berikan kepada mereka satu hati untuk merancang dan memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Berkenanlah ya Allah memberkati pelayan dan program di gereja ini, sehingga segala sesuatu boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Jika ada jemaat, penatua yang sedang terbaring karena kurang sehat, Engkaulah ya Allah tabib yang ajaib, yang berkenan menjamah tubuh mereka. Biarlah Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada Nande Melsi Boru Sihombing, Nande Sri Boru Milala, Nande Basir Boru Siregar, Nande Nita Boru Sembiring, Nande Ebi Boru Sembiring, Doanta Jaya Brahmana, Nande Hartama Boru Tarigan, Nande Prans Boru Sebayang, Nande Adi Boru Singarimbun, Nande Diego Boru Meliala, Bapa Dini Buniman Ginting, Bayang Marcela dan Fitriana Boru Karo, Bapa Andi Ginting, Insinyur Juliasta Ginting, Diaken Dr. Terapul Tarigan. Engkau kiranya melawat mereka dan memberkati tangan para medis, perawatan dan cinta keluarga besar, dan juga doa-doa seluruh orang dan jemaat yang mengasihi keluarga ini. Biarlah ya Allah, mereka boleh melihat kuasa-Mu terus bekerja atas tubuh mereka yang membutuhkan jamahan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan dan iman yang semakin teguh untuk boleh melewati berbagai tahap demi tahap sampai mereka nanti pulih. Ya Allah, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun. Irianto Tarigan, Efrat Kristin Boru Sipahutar, Priska Depa Novalia Boru Sembiring, Farel Deva Noverendo Sembiring, Heber Van Mesipindo Meliala, Insinyur Jetro Ginting, Emi Kristiana Boru Sinulinga, Dr. Arus Sembiring, Ritna Yohana Boru Perangin-angin, Meisi Josia Pratama Ginting Suka, Harrison Ginting, Reina Tamara Boru Tarigan, Ali Dasari Boru Perangin-angin. Pada Pengkhotbah 11 ayat 8 dikatakan, oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Ya Allah, biarlah seluruh keluarga terkasih kami ini yang mengingat Engkau atas anugerah-Mu, atas kelahiran mereka dan ulang tahun yang mereka syukuri pada tahun ini. Kiranya mereka boleh bersukacita
dan memakai waktu yang Kau berikan semaksimal mungkin untuk boleh memberikan yang terbaik dan memaknai hidup ini lebih baik lagi untuk memuji Engkau. Yalah kami berdoa untuk jemaat terkasih ini yang mensyukuri ulang tahun perkawinan mereka. Budiman Ginting dan Heni Boru Tarigan, Sabarita Tarigan dan Alemina Boru Sinulingga, Simpson Brahmana dan Herlina Boru Ginting. Ya Allah, biarlah Engkau berkenan mengingatkan mereka atas janji pernikahan yang mereka ikrarkan di hadapan-Mu, melalui hamba-Mu dan di seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka tetap boleh membangun cinta Kristus sepanjang kehidupan mereka sampai maut memisahkan mereka. Biarlah cinta yang daripada-Mu boleh bertumbuh terus-menerus, dan itu juga mereka pakai untuk membimbing dan mewariskan hal yang baik yang dari Engkau kepada anak-anak yang Engkau anugerahkan buat mereka. Terima kasih ya Allah. Inilah yang akan kami bawakan kepadamu untuk segala sesuatu sukacita yang boleh kami nikmati. Demikian juga kami secara khusus berdoa untuk rencana pemberkatan pernikahan anak-anak Tuhan, Abram Pranata Ginting dan Iren Lidwina Tarigan pada Jumat 20 November 2020 di GBKP Runggun Pasar 2 Titi Rante. Ya Allah, Engkau yang telah mempertemukan dua insan yang berbeda ini dalam segala hal yang telah mereka jalani, di dalam mengenal satu sama lain, bahkan mengambil keputusan terbesar dalam hidup untuk boleh menyatukan hati mereka satu sama lain, menyerahkan diri mereka satu sama lain untuk dipersatukan dalam pemberkatan pernikahan yang kudus pada tanggal 20 November 2020 ini. Kiranya kuasa-Mu dan kasih-Mu yang kekal itu akan mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengimani ketika Engkau mempertemukan mereka, maka Engkau akan terus memelihara dan menopang pernikahan yang akan mereka jalani seumur hidup mereka. Berkenanlah Engkau memberkati seluruh persiapan yang dibutuhkan, memberkati kedua keluarga besar, sehingga dengan demikian segala sesuatu boleh mereka jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah melalui pemberkatan pernikahan ini bertambahlah keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Allah. Inilah doa dan permohonan kami dalam doa syafaat ini yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 tambah ayat 3. Kendati goncang
kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Saksikanlah kehidupan yang baik dengan memelihara kehidupanmu yang menguatkanmu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.